Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang menjadi perhatian utama kita adalah fungsi tujuan. Pada soal ini, fungsi tujuannya adalah untuk menentukan keuntungan maksimum. Nah, kemudian kita akan menentukan variabel apa untuk menentukan keuntungan maksimum. Pada soal ini adalah tentang menjual boneka. Nah, pada soal ini juga ada dua boneka, yaitu boneka A dan boneka B. Sehingga untuk menentukan keuntungan maksimum yaitu dari penjualan boneka A dan penjualan boneka B. Jadi yang menjadi variabelnya adalah boneka A dan boneka B. Misalkan X untuk menyatakan boneka A dan Y untuk menyatakan boneka B. Selanjutnya, kita akan membuat model matematika dari permasalahan pada soal. Pada soal ini dikatakan, boneka jenis A harga belinya 35.000 dijual dengan harga 59.000 per buah. Sedangkan boneka jenis B yang harga belinya 70.000 dijual dengan harga 95.000 per buah. Seorang pedagang boneka mempunyai modal Rp3.500.000 dan kiosnya dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Dari sini kita bisa buat model matematikanya. Yang pertama itu untuk harga beli. Nah, pada boneka jenis A, harga beli dari boneka jenis A adalah 35.000. Sehingga ini 35.000 dikali X, yaitu banyak boneka A, ditambah harga beli boneka B, yaitu 70.000. Jadi ini 70.000 dikali Y, yaitu banyak boneka B. Dan diketahui bahwa modal dari pedagang tersebut hanya Rp3.500.000. Nah, artinya di sini tandanya kecil atau sama. Menggunakan tanda kecil atau sama karena pedagang hanya mempunyai uang paling banyak Rp3.500.000. Kemudian perhatikan, pertidaksamaan ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu kedua ruas dibagi dengan 1.000 atau kita coret nolnya 3. Kemudian sama-sama dibagi 35. Sehingga ini menjadi X ditambah 70 dibagi 35, 2, berarti 2Y kecil sama 3.500 dibagi 35 jadi 100. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa kios dari pedagang tersebut hanya bisa menampung 80 buah boneka. Jadi, ini kita bisa buat model matematikanya, yaitu X ditambah Y, sini 80, dan karena ini adalah nilai maksimal 80 buah yang hanya bisa diletakkan di kios pedagang tersebut, artinya di sini tanda pertidaksamaannya adalah kecil atau sama. Kemudian untuk nilai X dan Y itu sendiri, karena X dan Y adalah boneka dan boneka itu adalah sebuah benda, tentu saja nilainya tidak akan pernah negatif atau akan selalu lebih atau sama dengan 0. Jadi X besar sama 0 dan Y juga besar sama 0. Selanjutnya kita bisa menentukan dari sini yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu fx, y. Fungsi tujuannya adalah menentukan keuntungan maksimum. Nah, pada soal sudah dikatakan bahwa misalkan boneka jenis A, harga belinya 35.000 dijual dengan harga 59.000. Jadi, keuntungannya adalah 59.000 dikurang 35.000. Ini untuk boneka jenis A yaitu X ditambah keuntungan boneka jenis B yaitu harga jualnya 95.000 dan harga belinya
70.000, jadi dikurang 70.000. Ini untuk boneka jenis B, yaitu Y. Sama dengan 59.000 dikurang 35.000, yaitu 24.000 X, ditambah 95.000 dikurang 70.000, jadi 25.000 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuan kita untuk menentukan keuntungan maksimum. Selanjutnya, pertidaksamaan yang di atas ini kita bentuk dalam atau kita gambarkan dalam sebuah grafik. Misalkan ini grafiknya. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Pertama, kita akan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan X tambah 2Y kecil sama dari 100. Nah, untuk menemukannya kita ubah dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Sehingga ini menjadi X ditambah 2Y sama dengan 100. Kemudian kita uji pada saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0 berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 100. Jadi Y sama dengan 100 per 2 berarti 50. Nah, ini artinya titik potongnya yaitu 0,50. Selanjutnya kita uji untuk Y sama dengan 0. Maka X ditambah 0 sama dengan 100. Sehingga di sini titik potongnya adalah pada 100 di koma 0. Jika kita gambarkan pada grafik, misalkan ini 20, 40, 60, 80, 100. Juga 20, 40, 60, 80, 100. Pertama pada titik 0,50, berarti X-nya 0, Y-nya 50. Jadi sekitar di sini ini 50. Kemudian 100,0 pada saat X-nya 100 dan Y-nya 0. Jadi titiknya di sini. Ini 100. Nah, kemudian kita tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kira-kira garisnya seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan X tambah Y kecil sama dengan 80, maka kita juga ubah dulu tandanya menjadi sama dengan. Di X tambah Y sama dengan 80. Nah, uji pada saat X sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 80. Jadi di sini kita peroleh titik potongnya 0,80. Selanjutnya ketika Y sama dengan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 80. Jadi di sini titik potongnya 80,0. Nah, kemudian jika kita tuliskan pada grafik, koordinat 0,80 itu ketika X-nya 0, Y-nya 80. Jadi di sini. Dan koordinat 80,0 yaitu ketika X-nya 80 dan Y-nya 0. Jadi di sini 80. Selanjutnya kita juga tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Kira-kira garisnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian ini, kita arsir daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga nanti daerah yang bersih adalah daerah yang merupakan penyelesaian. Uji pada titik yang tidak dilalui oleh garis. Untuk mudahnya kita uji pada titik 0,0 karena titik 0,0 ini tidak dilalui oleh garis. Nah, untuk pertidaksamaan pertama yaitu X ditambah 2Y. Kemudian kita akan menentukan ketika dimasukkan atau disubstitusi titik
0,0 artinya X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi 0 ditambah 0, di sini 100. 0 ditambah 0 itu 0, dan 0 ini kecil dari 100. Dan pada soal yang diminta adalah memang yang kecil dari 100. Sehingga ini benar penyelesaian untuk X tambah 2Y kecil sama 100. Jadi daerah penyelesaiannya yaitu yang di bawah garis. Nah, kita arsir yang kebalikannya, yaitu yang di atas. Jadi ini. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y. Di sini 80. Kita uji juga pada titik 0,0. Jadi X-nya 0 ditambah Y-nya 0. Kemudian ini 80. 0 tambah 0 sama dengan 0, dan 0 ini kecil dari 80. Yang diminta memang kecil dari 80. Sehingga ini benar daerah penyelesaiannya. Dan daerah penyelesaian itu adalah yang di bawah, yang mengarah ke 0,0. Maka kita arsir yang kebalikannya, yaitu yang arah sini. Nah, untuk X besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kita arsir yang berlawanan. Kita arsir yang sebelah kiri sumbu Y. Dan untuk Y besar sama 0, daerah penyelesaiannya adalah di atas sumbu X. Sehingga kita arsir yang di bawah sumbu X. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang di tengah ini. Dan titik-titik pojoknya yaitu di sini, kemudian ini, kemudian ada ini, dan ini. Pertama, ini titik pojoknya yaitu 0,50. Kemudian 0,0. Kemudian ini 80,0. Dan ini adalah titik perpotongan dari kedua garis. Untuk menentukan titik potong dari kedua garis, kita bisa melakukan dengan mengeliminasi kedua persamaan garis tersebut. Nah, persamaan garisnya yaitu X tambah 2Y sama dengan 100. Jadi kita cari di sini. X ditambah 2Y sama dengan 100. Kemudian X tambah Y sama dengan 80. Jadi kita bisa langsung eliminasi dengan cara mengurangkan X kurang X habis, kemudian 2Y kurang Y sama dengan Y per 100 per 8 dikurang 80, ini 20. Jadi kita peroleh Y-nya 20, sehingga kita bisa memperoleh X dengan mensubstitusi ke persamaan ini. Jadi X-nya adalah 80 dikurang Y, Y-nya 20, berarti 80 dikurang 20 sama dengan 60. Maka ini adalah titik koordinat pada titik potong kedua garis, yaitu 60,20. Nah, selanjutnya titik-titik ini akan kita substitusikan ke fungsi tujuan kita tadi. Nah, yang akan kita substitusikan yaitu titik 0,0, ini kita pindahkan ke kiri, 0,0, kemudian 0,50, kemudian 60,20, kemudian 80,0. Pada titik 0,0 artinya X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi 24.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya pada titik 0,50 artinya X-nya 0, jadi 24 dikali 24.000 dikali 0 ditambah 25.000 dikali 50 sama dengan 1 juta
250.000. Kemudian pada koordinat 60,20 artinya X-nya 60, Y-nya 20. Jadi 24.000 dikali 60 ditambah 25.000 dikali 20 sama dengan 1.940.000. Selanjutnya pada koordinat 80,0 artinya X-nya 80, Y-nya 0. Di 24.000 dikali 80 ditambah 25.000 dikali 0 sama dengan 1.920.000. Nah, dari ketiga hasil ini yang paling maksimal adalah 1.940.000, yaitu pada koordinat 60,20. Artinya, pada saat penjual menjual 60 boneka X, yaitu boneka A, dan 20 boneka B, maka jawabannya adalah B. 60 buah boneka jenis A dan 20 boneka jenis B. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.